Pemirsa, upaya pembelaan diri terakhir dibacakan sudah oleh kelima terdakwa pembunuhan Yosua. Mampukah pledoi mereka menggoyahkan poin-poin pemberat yang disampaikan oleh jaksa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Pertama kita akan bahas terkait pledoi dari Verdi Sambo terlebih dahulu. Setidaknya ada 9 poin ya, Prof, yang dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh pihak Sambo. Poin mana saja yang akan jaksa cecar dan patahkan dalam repliknya? Ya, ini Mbak, suatu peradilan yang baik kita lihat dulu. Itu adalah satu, adanya unsur pembelaan. Unsur pembelaan ini yang sedang kita dengarkan bersama dan kita kaji bersama. Yang kedua adalah unsur pembuktian. Makanya kemarin unsur pembuktian itu menggunakan terhadap scientific crime investigation. Dan unsur ketiga yang terakhir adalah independensi suatu peradilan, independensi suatu hakim. Nah, sekarang kita melihat adalah unsur pembelaan yang dilapili adalah dalam suatu penuntut umum. Ini suatu yang menarik sekali karena singgungannya adalah terkait bahwa unsur perencanaan. Itu yang saya melihat segitu. Karena di unsur perencanaan ini ada suatu unsur yang sangat kuat sekali, yaitu adanya waktu untuk berpikir. Itu saya kira cukup, ya orang umum tahu lah begitu. Kemudian yang kedua unsur pelaksanaan, yang ketiga adalah unsur ketenangan. Itu Mbak, karena unsur ketenangan ini ada suatu ilmu bantu yang harus mendukung, yaitu psikologi forensik. Padahal kemarin adalah bahwa ini dalam keadaan tidak tenang, sehingga dari pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Verdi Sambo, dari aspek yuridis itu hanya seperti itu. Kesengajaan, saya kira sengaja. Satu. Kedua, unsur menembak. Memang dia tidak mengakui, Mbak Naila. Sekarang pertanyaannya, dari 7 tembakan, ya kan? 7 tembakan, Eliezer mengakui 3 atau 4 tembakan. Sekarang ada 3 tembakan yang belum ketemu. Pertanyaan siapa? Oke, kita uji satu. Ricky Rizal nggak menembak, nggak bawa senjata. Kemudian Kuat juga nggak menembak, dia hanya bawa pisau. Bu PC ada di tempat tapi ada di sebelah. Nah, secara akuntrario berarti tinggal 1 orang, Pak Sambo. Nah, ini saya kira suatu hal yang walaupun Pak FS tidak ngaku, tapi berpikir hukum secara logika, ada suatu tembakan, ya berarti yang bersangkutan. Ya. Ini artinya apa? Dia melakukan tembakan. Ya, itu meskipun itu sampai saat ini juga tidak diakui begitu ya, tapi yang Anda sebutkan tadi adanya unsur pembelaan, pembuktian, dan juga unsur perencanaan. Nah, bagaimana dengan poin dari pledoi ini, Prof. Hipnu? Tahan dulu dan mari kita simak bersama. Yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Meskipun benar saya telah meminta backup untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari Yosua, namun maksud yang saya sampaikan adalah semata-mata melakukan konfirmasi terhadap Yosua atas peristiwa yang telah dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, sebagaimana fakta tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ricky Rizal dan saksi. Ya, Prof. Hipnu, dari awal persidangan hingga pledoi, Sambo konsisten ya menyebut bahwa perampasan nyawa Yosua ini dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Ini apakah menjadi upayanya untuk lepas dari pidana 340 KUHP? Iya, Mbak Nela. Ada ini yang menarik. Jadi konsisten betul bahwa mencoba Pak Sambo tidak masuk 340, tapi 338. Inilah yang sekarang. Karena apa? Barang bukti jelas, korban jelas. Dia tinggal 1 tok itu. 1 terkait pasal 338 itu yang mencoba meyakinkan pada hakim bahwa dia nggak ada perencanaan. Dia
membackup itu setelah adanya suatu tindak pidana. Kedua, tembak-menembak itu juga setelah adanya suatu tembak-menembak, suatu rekayasa setelah pasca terjadinya suatu pembunuhan. Ini memang suatu yang sangat harus hati-hati nanti di sini, hati-hati sekali. Penasihat hukum cerdik saya melihatnya, dan sekarang tinggal pada hakim nanti untuk melihat apakah ini ada suatu perencanaan atau tidak. Karena selama ini kalau kita melihat dari penuntut umum, ya ada perencanaan, ada waktu, bahkan dari sejak Magelang. Tapi dari keterangan terdakwa, nah sekarang pertanyaannya Mbak, keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang dibacakan loh ya. Keterangan terdakwa menganut asas non self incrimination, bahwa keterangan yang disampaikan yang menyangkut pribadi itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Apalagi di dalam pasal 66 juga demikian juga. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan itu oleh terdakwa ini, ketika dia tidak ada perencanaan, itu harus dibuktikan secara konkret. Mampu nggak konkret bahwa Sambo itu memang suatu seketika ada laporan sehingga ada suatu tindakan. Inilah harus petahkan, ada suatu anatomi antara perencanaan dan tidak perencanaan. Kejelian hakim sangat dituntut dari informasi penasihat hukum dan penuntut umum. Gitu Pak Nel. Baik. Kejelian hakim dari penasihat hukum dan juga penuntut umum. Nah, kita lanjut kepada Eliezer nih, Prof. Ibnu. Eliezer dalam pledoinya ini menyatakan bahwa dia dididik patuh terhadap instruksi atasan. Kita simak dulu kutipan pledoinya berikut ini. Sebagai seorang prajurit BRIMOB yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Ya, Prof. Ibnu, kalau kita lihat lagi hierarki dalam kepolisian kan ini lekat dengan relasi kuasa begitu ya. Nah, pada pledoi Icat tadi disebutkan akankah menggoyahkan argumentasi dari jaksa soal perannya yang menghendaki perintah eksekusi padahal ia dididik untuk patuh. Ya, saya kemarin diskusi dengan teman-teman militer. Ya. Saya kira untuk kepatuhan itu juga kepatuhan harus ada batas. Karena dengan nyawa ini adalah rekan. Itu logikanya harus berpikir. Nggak mungkin sebagai patuhan tanpa batas. Oleh karena itu disinilah kelemahannya Eliezer, bahwa dia menembak itu sama rekan. Itu suatu hal yang tidak mungkin ada suatu pembatas ya. Kalau namanya penjahat, oke. Teroris, oke. Ini semua rekan loh, Pak. Oleh karena itu saya melihat Eliezer, keterus terangan itu betul. Kemudian pemahaman dia sebagai prajurit juga mungkin belum bisa berpikir jauh ke depan. Itu saya kira unsur yang meringankan. Tapi kalau kita kembali pada tataran normatif, bahwa perintah menembak yang terkait itu bukan perintah resmi, tapi perintah ilegal. Karena perintah ini perintah yang terkait dengan penembakan sesama rekan. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu kalau kita rujuk pada perkap pun juga demikian. Suatu perintah apabila berkaitan dengan bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kebiasaan, adat, itu harus ditolak. Ini yang harus menjadikan garis batas apakah suatu perintah itu sesuai dengan undang-undang atau tidak undang. Ini saya kira sebagai bentuk pembelajaran ya, karena polisi kita itu polisi sipil, bukan militer, apalagi paramiliter. Yang ada itu hanya militer dan sipil. Militer pun juga terkait seperti ini tidak bisa terjadi menembak di antara rekan, kecuali dalam keadaan perang, membahayakan. Ini kan bukan perang dan tidak seimbang. Tapi bagus, pembelaan Eliezer bagus. Ini untuk memberikan suatu daya sensitif, daya kemanusiaan bahwa Eliezer itu baru 4 bulan mungkin ya, suatu polisi yang baru. Ini suatu pencernaan hukum, cara berhukum yang masih normatif sekali. Sehingga saya kira ini memang suatu yang sangat meringankan. Tapi tidak menjadikan suatu yang membebaskan. Karena melakukan suatu pembunuhan yang itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi sangat mungkin sekali untuk meringankan ya. Baik, Prof. Ibnu bicara soal kepatuhan ini juga diutarakan oleh terdakwa Ricky Rizal yang mengatakan salah satu hal yang disesalinya ini adalah mengikuti perintah Verdi Sambo untuk tidak berterus terang kepada penyidik Polri mengenai peristiwa di Duren 3. Dan berikut kita simak bersama. Saya merasa sangat gelisah, tertekan, dan tidak tenang
karena tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya. Itu semua karena setiap kembali dari pemeriksaan, Bapak Ferdi Sambo selalu menanyakan dan menyampaikan kepada saya untuk bertahan pada skenario tembak-menembak tersebut. Saya masih tinggal di rumah beliau dan saya masih sebagai bawahan beliau yang terpaksa harus menuruti perintah beliau. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2022 saya dibawa oleh anggota Provos untuk kemudian dilaksanakan patsus. Dan pada tanggal itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Saya ditunjukkan keterangan dari Richard yang menunjukkan pelaku penembakan terhadap almarhum Joshua dilakukan semua oleh Bapak Ferdi Sambo. Yang kemudian saya diminta untuk membaca Al-Quran. Baru setelah itu saya menuliskan testimoni kejadian sebenarnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Duren 3. Sesuatu yang sangat sesali yang seharusnya saya sampaikan dari awal dilakukan pemeriksaan oleh. Poin yang kita garis bawahi dari pledoi yang dibacakan oleh Ricky Rizal tidak hanya menyesalinya, ia juga merasa terjerumus, kemudian dimanfaatkan dan mengaku tidak mengerti. Tapi nyatanya memiliki peran dalam pembunuhan Yosua. Nah, apakah ini bisa meringankan kemudian dari Prof. Hipnu? Tanggapannya silakan. Ya, kalau meringankan masih mungkin, Mbak, karena dia juga memberikan suatu keterangan yang tulus. Cuman yang memberatkan itu kalau kita lihat ini adalah sebagai polisi yang tidak mampu mencegah. Polisi yang senior lagi di antara polisi dalam suatu unit yang ada di Pak Sambo. Sebetulnya Ricky Rizal kalau dia sejak awal terbuka, Mbak, yang berpotensi di situ ada dua menurut saya. Adalah RE, Eliezer, sama Ricky Rizal. Tapi tampaknya Ricky Rizal ini ada suatu yang bobot yang masih ditutup-tutupi, kan begitu loh. Relasi kuasa masih tetap menjadikan suatu dominan. Makanya kemarin hakim sampai menanyakan apakah saudara tidak ingat keluarga, tidak ingat karir, bapak ibu dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk mengingatkan. Nah, tapi tampaknya dia sudah mengaku kemarin dalam kejahatan ini dia tidak mampu mencegah. Nah, konsep tidak mencegah ini bagian dari beberapa literatur dinyatakan sebagai bentuk delik omisionis, antar berbuat tidak berbuat. Memang dalam delik istilah itu bisa dikatakan dalam keadaan perang, tapi ini kan dalam keadaan situasi juga membawa senjata. Jadi bisa juga, ya nanti tergantung majelis, tapi teori itu ada. Apakah bisa diterapkan atau tidak? Nanti ya tergantung pada analisis majelis. Tapi konsep berbuat tidak berbuat itu masuk kualifikasi di sana. Lah, pertanyaan bisa meringankan ya? Oh, sama sekali bisa. Karena gini, Mbak, ini kan dampak dari Pak Sambo ya. Saya melihatnya bahwa semua yang ada di sini sudah dipecat semua. Jadi sudah di PTDH. Sekarang pertanyaan sebagai manusia, sebagai Atun Nurani, apakah sudah dipecat sampai dihukum yang lama? Padahal ini kan kualifikasinya adalah turut serta. Turut serta yang memang tidak bisa menghilangkan karena turut serta itu terkemampuan yang objektif dan subjektif. Nah, ini yang tidak bisa ditinggalkan. Yang mudah-mudahan dengan persidangan dengan pembelaan yang saya kira cukup bagus, sentuhan nurani kepribadian yang cukup baik ini bisa menyentuh majelis untuk bisa mengurangkan terhadap khususnya para pihak yang terkait turut serta, baik K maupun R, apalagi Eliezer. Begitu, Mbak. Oke. Baik, Prof. Hipnu, kita masih akan membahas poin-poin dari nota pembelaan yang dibacakan oleh dua terdakwa, yakni Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf. Apa saja kemudian yang bisa menjadi sanggahan dari jaksa untuk materi repliknya pada hari ini? Kita tahan sesaat lagi, Prof. Hipnu. Breaking News Metro TV masih akan kembali pemirsa untuk Anda usai jeda berikut ini. Kembali kita terhubung bersama dengan Prof. Hipnu yang masih terhubung bersama kami. Prof. Hipnu. Ya, Mbak Laila. Iya, Kuat Ma'ruf sesaat lagi akan menjalani sidang untuk menghadapi replik jaksa ya. Kalau kita soroti terkait terdakwa Kuat Ma'ruf ini, dirinya juga memasukkan klarifikasi atas tudingan hubungan spesial dengan Putri Chandrawati. Kita simak terlebih dahulu. Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri.
Baik, Prof. Hipnu, apa yang Anda soroti dari dimuatnya klarifikasi terhadap pledoi dari Kuat Ma'ruf ini? Ya, itu kan sebagai bentuk curhatan tuduhan, tapi tidak terkait dengan suatu turut serta melakukan suatu pembunuhan. Jadi saya kira ini suatu hal yang sangat tidak pas ya, karena harusnya dia bahwa yang bersangkutan itu memang di sana itu memang dalam keadaan memang karena sebagai bentuk ART kan itu. Jadi ada unsur niatan itu nggak ada. So, sebagai ART, kemudian karena Pak Sambo sebagai majikan ada ya dari tempat. Tapi bukan sebagai tuduh menuduh, harusnya tidak. Tapi ya nggak apa-apa. Itu bagian dari untuk menghindarkan. Yang jelas saya kira kalau terhadap replik yang disampaikan jaksa sepertinya ya, saya belum bacakan, masih tetap seperti apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Karena jaksa kemarin sudah memberikan suatu gambaran yang utuh, ya, bisa mewakili negara, masyarakat, apalagi korban. Sehingga apa yang disampaikan tidak ada yang baru, dan ini semua adalah sebagai bentuk pembelaan yang banyak sifatnya adalah non yuridis. Yang non yuridis yang terkait dengan bagaimana dia Kuat bisa memberikan suatu rasa sentuhan kemanusiaan, sehingga karena ketidakmampuannya berpikir panjang, dia ada suatu TKP sehingga hukumannya mudah-mudahan menjadi lebih ringan. Begitu Pak Nela menurut saya. Oke, baik. Dan ini termasuk juga poin yang disampaikan Kuat terkait bahwa dirinya tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap Yosua, Prof. Hipnu. Iya, nggak ada. Kalau itu agak sulit. Itu suatu bantahan juga. Karena sejak awal kalau kita cerita kemarin kan di dalam unitnya Pak Sambo itu ada duri dalam suatu rumah. Dan ada informasi yang menyatakan ada hubungan tidak baik dengan Yosua. Nah, inilah saya kira sebagai bentuk pembelaan bahwa yang dimaksud duri itu bukan duri dalam sebagai musuh, yang sebagai diskusi tentang sesuatu yang tidak baik itu juga bukan bagian musuh, itu pembelaan pribadi. Oleh karena itu Saudara Kuat saya kira ini bagian pembelaan juga yang disampaikan kemarin, adanya suatu suatu pemikiran bahwa dia termasuk yang memprovokasi, kayaknya kan seperti itu. Karena ada sudah laporan Bu P, dugaannya Sambo ini karena ada hubungan tidak baik dengan almarhum sampai memberikan informasi yang menambahkan. Dugaannya ke sana. Sehingga yang disampaikan Pak Hari ini sebagai bentuk aspek non yuridis membantah bahwa hubungannya dengan almarhum Yosua adalah baik-baik saja. Begitu Mbak Nana. Baik, di sini Kuat juga menyampaikan minta dibebaskan begitu ya, meminta untuk dibebaskan dan dipulihkan dari martabatnya. Nanti kita akan kembali membahas terkait dengan hal ini. Prof. Hipnu ditahan sesaat lagi. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali untuk Anda.